Jelang Ramadan, minyak kita kembali langka di pasaran. Kelangkaan minyak goreng sudah pasti isu serius yang harus kita tangani. Mulai dari gorengan hingga tumis, sebagian besar makanan kita erat dengan minyak goreng. Urusan perut sudah pasti mudah bikin emak-emak cemberut. Kebun sawit kita terbentang hingga belasan juta hektar. Tapi mengapa kelangkaan minyak kita bisa kembali terjadi? Kemana gerangan larinya cairan yang diperas dari buah sawit petani Indonesia? Berbagai daya upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun taktik dan siasat terus terjadi di lapangan hingga kelangkaan kembali tidak terelakkan. Pemerintah terus berkomitmen untuk pastikan stok bisa terjaga hingga penuhi kebutuhan bangsa. Ketahanan minyak goreng nasional tentu jadi fokus bersama. Berbagai kementerian saling pelotot kemana kiranya tetes demi tetes minyak kita mengalir, termasuk Kemendak yang selalu tegaskan langkah terbaik untuk pastikan panci emak-emak bisa terus menggoreng. Apa saja langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng nasional? Malam ini kita kupas dengan para ahli. Mereka akan paparkan langsung kepada kita pada malam hari ini. Saya Pangeran Syahan, selamat datang di Kasih Paham. Selamat malam pemirsa BITV, selamat kembali bergabung dalam Kasih Paham bersama saya Pangeran Syahan. Kali ini kita akan ngomongin soal sesuatu yang fundamental bagi rumah tangga Indonesia, bagi keluarga, bagi emak-emak dimanapun mereka berada. Kita ngomongin soal minyak goreng dan telah bersama dengan kita pada malam hari ini PLT Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Kasan Muhri. Selamat malam Pak Kasan. Malam. Dan juga ekonom Bank Permata, Bang Joshua Pardede. Selamat malam, Bang Joshua. Selamat malam, Bang Pangeran. Saya mau ke Pak Dirjen dulu nih. Minyak kita, Pak, langka di pasaran. Dalam beberapa minggu terakhir ini mendominasi pembicaraan. Karena yang minyak goreng itu kan sangat krusial bagi banyak orang. Mungkin bisa ceritakan, Pak, kenapa sampai bisa kelangkaan ini terjadi, Pak, minyak kita ini? Ya, saya kira secara judul sudah sesuai ya. Yang langka itu minyak kemasan merek minyak kita. Ya. Kalau yang kemasan premium tidak ada masalah, banyak. Betul. Pilihannya banyak, variasinya banyak. Itu di pasar rakyat ada, pasar modern, retail modern semua ada. Nah, saya harus sampaikan pertama, minyak kita yang merupakan merek dari minyak kemasan itu adalah minyak DMO, ya. Nah, di awal apa tuh Pak DMO, Pak? DMO itu adalah Domestic Market Obligation, yaitu apa? Minyak yang wajib disalurkan ke pasar dalam negeri oleh produsen atau eksportir yang nanti mendapatkan insentif untuk ekspor. Itu satu hal. Yeah. Di awalnya DMO itu hanya minyak curah. Jadi minyak curah saja, lalu berjalan 1 bulan, mulai 6 Juli, itu kemudian diperkenalkan minyak kemasan merek minyak kita. Supaya pendistribusiannya lebih cepat, lebih gampang, dan tidak ribet. Kita ini kan negara kepulauan. Yes. Jadi kalau minyak curah, bayangin harus pakai tangki atau minyak jerigen misalnya. Galon gitu, ya? Galon, nah itu kan bocornya juga gampang. Nah, sehingga kemasanlah yang kita dorong kan gitu. Nah, perjalanan DMO dari minyak kita sebagai bagian dari 2 jenis yang tadi, curah dan kemasan, sebenarnya berjalan mulai Juni, Juli, terus sampai dengan November. Jadi puncaknya itu di November, itu paling tinggi. Salah satu DMO yang pada saat itu lebih dari batas 300.000 ton. Nah, oleh karena itu kita bisa merasakan sampai dengan November, Desember tidak ada masalah. Supply
cukup, harga juga 14.000. Tapi mulai Desember, Januari itu terjadi penurunan pasokan DMO di bawah 300.000 ton. Jadi suplainya memang berkurang nih. Suplai dari teman-teman yang wajib tadi DMO Ya. itu mengalami penurunan mulai Desember, Januari juga turun. Nah, itu yang dirasakan terjadinya kelangkaan jenis minyak goreng yang minyak kita itu tadi. Kenapa itu terjadi penurunan? Karena kan tadi dikaitkan dengan ekspor. Ya. Jadi pada saat sampai dengan November itu akumulasi dari hak ekspor yang dia salurkan DMO itu kan cukup banyak. Ternyata realistis ekspor kan tidak sampai seperti yang diwajibkan DMO. Kalau sebulan 300.000 ton dan pengalinya waktu itu 9, ya mulai Agustus, September, Oktober, November 9 kali, kan harusnya 2,7 minimal dia bisa ekspor juta ton. Tapi faktanya nggak sampai, rata-rata 2,7. Jadi masih ada sisa hak ekspor yang tidak terrealisasi. Nah, itu yang kemudian numpuk. Jadi kita istilahnya tuh jadi tabungan. Nah, catatan kita sampai Januari tabungan itu hampir mencapai 6 juta ton. Kalau rata-rata ekspor 1 bulan 2 juta, maka cukup untuk 3 bulan. Nah, makanya mulai Desember, Januari dia menurunkan pasokan DMO-nya karena tabungannya masih banyak. Ini satu sisi. Sisi lain, minyak kita ini kualitasnya cukup baik. Hampir sama dengan yang premium. Hampir sama dengan bermerek di supermarket, Pak ya? Kalau dibandingkan nih, dijejer gitu ya, warna ya, antara merek minyak kita dengan yang premium itu nggak jauh beda. Cuman kan harganya lebih murah. Betul. Nah, sehingga jadilah ini merek yang favorit di masyarakat. Otomatis begitu favorit, pasti buyer memburu minyak kita. Jadi satu sisi tadi suplainya turun, pasokan DMO-nya turun, akibat tabungan sudah banyak, ekspornya juga turun, bahkan ekspornya turun mulai dari November. Sisi demand naik, karena tadi yang tadinya nggak beli minyak kita, karena tertarik, karena bagus Pak ya? Bagus, harga murah, ya dia beli juga. Nah, bahkan yang konsumen yang tadinya biasa beli premium misalnya, karena ada minyak kita nggak jauh beda, harganya lebih murah, bisa beda 5.000. Otomatis dia nambah. Jadi supply turun, demand naik. Ya hukum ekonomi lah. Jadilah terjadi kelangkaan di sana gitu kan, klasik. Jadi kalau langka pasti harga akan naik. Nah, jadi itu salah satu situasi yang dihadapi, dan ini pun kita sudah terkonfirmasi lah. Kalau Bung Pangeran ke pasar atau Mas Pardede ke pasar atau impor dari pedagang, ada dirasakan kelangkaan itu mungkin sudah mulai dari Desember misalnya. Tapi kita Desember itu tidak terlalu terasa karena itu tadi penumpukan yang sampai November puncaknya kan masih ada barangnya. Baru Januari itu terasa. Nah, itu saya kira kenapa terjadi pasokannya berkurang, harganya naik, sehingga tadi dibilang ada kelangkaan. Tapi kelangkaan itu tadi untuk minyak kita ya? Untuk minyak kita. Kalau yang lain tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Jadi supply-nya berkurang, demand-nya meningkat, harganya naik otomatis. Gimana Bang Joshua menanggapi minyak kita ini? Ya, saya sependapat dengan Pak Kasan tadi bahwa kondisinya ini masalah supply demand saja. Karena tadi kan dari sisi tabungan ekspornya sudah menumpuk ya dari bulan Juli sampai dengan November, dan pada kenyataannya pun juga ekspornya sudah mulai turun ya, karena kita mungkin juga melihat faktor kondisi global ya, karena kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi global ini kan memasuki 2023 ini kan banyak diperkirakan akan cenderung melambat ya, sehingga mungkin kinerja ekspor khususnya CPO kita juga ikut melambat ya, sehingga makanya tadi ada disampaikan oleh Pak Kasan ada tabungan, sehingga insentif untuk supply DMO untuk
minyak kita ini jadi berkurang gitu. Jadi saya melihat hal sama, dan di sisi yang lain juga kita lihat tadi permintaannya ya, karena tadi ya kualitas hampir sama tapi harganya lumayan ada perbedaan gitu ya. Dan itulah juga kalau kita lihat juga saat ini penjualannya pun juga tidak terbatas misalkan untuk dari sisi pedagang tradisional, tapi juga di modern retail ya, dan juga penjualan online. Jadi makin banyaknya permintaan, tapi di sisi lainnya supply-nya turun. Jadi memang ini fenomena supply demand yang mungkin kita alami saat ini seperti itu. Apa yang harus dibenahi Pak biar pasokan supply-nya ini bisa meningkat, demand-nya terpenuhi dan harganya nggak jadi melambung tinggi di atas harga eceran, Pak? Ya, kita sih sebenarnya idealnya kan satu policy menyelesaikan satu hal. Yeah. Kan nggak ada policy yang buat semuanya, buat ya? semuanya. Nah, makanya satu-satu. Ya, pertama soal pasokan. Ya, kita udah tahu demo udah turun tadi, tabungan masih banyak. Satu, kita sudah ambil langkah sejak 30 Januari yang lalu, kita sudah memutuskan dan komitmen dari seluruh produsen untuk menambah pasokan DMO. Tadinya 300.000 ton per bulan, naik jadi 450.000 ton untuk 3 bulan, Februari, Maret, April. Jadi kita antisipasi juga kebutuhan untuk kenaikan puasa Lebaran. Itu sisi yang kita selesaikan soal pasokan. Hal yang kedua, karena yang langka ini kan minyak kita yang dikemas tadi. Minyak curahnya sampai hari ini pun pasokan itu sudah sangat cukup. Nah, kita ada kebijakan namanya rasio ekspor. Rasio ekspor bentuk curah beda dengan kemasan. Nah, rasio ekspor yang umum sekarang tadinya yang saya sampaikan tadi mulai Agustus, September, Oktober, November itu 1:9. Mulai Desember kita turunin jadi 1:8. Mulai Januari kita turunin 1:6. Kemudian untuk insentif kemasan kita naikin juga dari 1:1,5 menjadi 1:1,75. Supaya gap antara dia pasok DMO curah dengan dia pasok DMO kemasan itu lebih menarik ke kemasan. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi pasokan DMO ditambah, insentif supaya beralih lebih banyak porsi kemasan itu kita kasih insentif. Lalu yang ketiga, tadi Bung Pardede udah bilang, ini pasarnya kan ada di pasar tradisional atau pasar rakyat, ada dari retail modern, bahkan di online. Nah, kita dari awal nih, Bang Pangeran, judul program ini adalah program minyak goreng rakyat. Jadi segmen yang ingin menjadi target itu tertentu, tingkat pendapatan masyarakat tertentu. Adanya di mana? Adanya melalui pasar rakyat juga. Nah, jadi sekarang kebijakan kita coba benahi. Pertama adalah targetnya konsumen rumah tangga. Melalui mana? Pasar rakyat. Pasar online, retail modern kita tutup. Supaya tadi demand-nya hanya untuk konsumsi rumah tangga. Jadi biar tepat sasaran dan tepat pengguna juga. Iya. Oke, saya ada banyak pertanyaan follow up untuk poin itu Pak Kasan, namun kita jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kasih Paham. Anda masih bersama kami di Kasih Paham, kita sedang berdiskusi soal kelangkaan dari minyak kita. Saya mau ke Bang Joshua dulu. Tadi sebelumnya Pak Kasan mengatakan bahwa agar tepat sasaran, tepat pengguna, maka dibatasilah ini untuk masalah penjualan retail modern juga di tempat online. Namun apakah ini akan efektif? Karena kalau kita mengingat juga yang namanya masyarakat ini kan tetap tidak hanya berbelanja di satu tempat saja, tapi bisa kemana-mana. Gimana Bang Joshua? Ya, di satu sisi mungkin tadi dalam jangka pendek itu dapat bisa efektif ya, tapi apakah kemungkinan permasalahan ini bisa terjadi berulang? Itu mungkin saja ada, ya kemungkinan itu bisa ada karena kondisinya, karena memang kita lihat dari hulu ke hilir ini kan tidak tercover ya, artinya pihak swasta lah yang mendominasi gitu, sehingga pengawasan dan juga tadi DMO dan DPO-nya pun juga memang ini menjadi pekerjaan yang berat juga buat pemerintah.
Jadi mungkin kita lihat adalah apabila dimungkinkan, ya memang ini kita melihat ada beberapa rekomendasi juga yang kami bisa usulkan, misalkan terkait dengan tadi skema stabilisasi harga misalkan. Mungkin saja bisa digunakan untuk stabilisasi seperti yang dilakukan juga oleh stabilisasi pada komoditas beras, ya. Karena pada saat misalkan terjadi kelangkaan, Bulog ini langsung bisa intervensi di pasar. Ya. Jadi memang mungkin saja ini bisa dilakukan intervensi misalkan nanti oleh Badan Pangan Nasional ataupun Bulog, ya, sehingga ketersediaan minyak goreng itu akan selalu ada, ya, sehingga tidak akan terjadi lonjakan yang signifikan seperti terjadi saat ini. Dan juga ya tentu tadi ya dengan adanya pembatasan dari sisi penjualan online, ya, dan juga lebih mungkin kemarin juga ada sedikit kita lihat di media juga dibatasin gitu ya, artinya satu KTP misalkan beberapa ini, saya pikir karena tadi seperti kata Pak Kasan bahwa ini memang diperuntukkan untuk rumah tangga gitu ya. Jadi tentu kalau rumah tangga kan nggak mungkin ya kita beli minyak goreng 10 liter gitu selama 1 minggu ya. Jadi ya tentunya itu perlu ada pembatasan di situ, dan ya tadi supaya harga stabil dulu ya. Tapi tadi seandainya memang dimungkinkan karena dari masalah hulu hilirnya tadi karena tidak mungkin sepenuhnya terkontrol atau pemerintah. Jadi makanya samping itu juga dalam hal masalah distribusi. Ya, distribusi pun juga ini masih menjadi permasalahan yang pelik juga di perekonomian kita gitu. Jadi artinya ya dua hal itulah ini masalah klasik, tapi memang harapannya tadi ke depannya bahwa dengan upaya karena memang tentunya tadi disparitas harga minyak kita dengan premium itu dengan kualitas yang sama itu bisa menimbulkan tadi ya kelangkaan pada saat dari sisi produsen mengurangi DMO-nya sehingga terjadi kelangkaan gitu. Jadi memang ini harus kita lihat secara fundamental solusi-solusi seperti apakah yang memang harus bisa dilakukan sehingga tidak berulang lagi seperti itu. Berapa banyak sih kira-kira ini? Mungkin bagi yang nggak sering beli minyak goreng nih di rumah lagi nonton, berapa jauh sih perbedaan antara minyak kita nih Pak dengan minyak goreng premium itu sehingga orang mau berbondong-bondong beli minyak kita? Ya sekarang satu merek premium yang paling murah saat ini ya, mungkin yang paling murah ada sekitar 18.000. Jadi kan bedanya 4.000. 4.000 ya. Kan? Itu menggoda itu. Dari sisi tadi kan kualitas hampir sama. Bersama harga bedanya lumayan tuh, kan gitu. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Bang Joso soal masalah distribusi. Beberapa waktu lalu kan ada sidak Pak ya dari Kemendak ke sebuah gudang di kawasan Cilincing, itu ditemukanlah 500 ton ya kalau nggak salah ya, minyak kita yang sudah diproduksi sejak Desember tapi belum didistribusikan. Nah, jadi ini apakah ini indikasinya penimbunan gitu kita bisa bilang, atau ini hanya sekedar ya belum sempat didistribut aja Pak? Ya, saya boleh sampaikan itu memang itulah yang kita bagian dari pengawasan. Ya, pengawasan tadi Pak Yoso udah sampaikan. Sekarang kita pengawasan mulai dari produsen, distributor sampai ke pengecer. Kasus yang ditemukan di gudang salah satu perusahaan di Marunda itu kategorinya tidak ada unsur penimbunan karena belum memenuhi syarat ketentuan pasal mengenai penimbunan. Seperti apa tuh Pak ketentuannya kalau penimbunan? Jadi, misalnya kalau pasal penimbunan kan dia menimbun 3 kali lipat dari kebutuhan di mana lokasi barang itu ada. Lalu lamanya juga ada periodenya, minimal 3 bulan. Itu kan tidak memenuhi syarat. Yang terjadi adalah belum sempat didistribusikan. Makanya dari 505 ton itu kita sudah distribusikan ke provinsi yang ada di Jawa. Ke DKI, ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta. Sampai hari kemarin, hari Minggu, itu sudah terdistribusi sekitar 323.000 liter. Nah, sisanya akan didistribusikan mulai hari ini dan ke depan, dan itu kemudian akan memasok ke pasar-pasar tradisional. Karena kita nih di monitoring kita sudah punya semua alurnya.
Produsen misalnya siapa? PTA. Daerahnya mana? Jawa Barat. D1-nya siapa? Si A. D2-nya siapa? Pengecernya siapa? Jadi pada saat kita menemukan 500 ton itu, maka kita setting penjadwalan pendistribusiannya baik provinsi, D2-nya maupun pengecer yang ada di pasar. Jadi sebenarnya pengawasan terhadap distribusi dari minyak kita ini pun sudah dilakukan selama ini sehingga bisa diketahui gitu sudah, Pak di mana semua sudah gitu. dalam sistem yang kita bangun. Jadi ini kita sekarang ini kan tim pengawasan terus berjalan dan terutama adalah mulai dari produsen D1 lalu ke D2 atau pengecer. Nah, jadi tadi saya katakan kenapa kita targeted. Karena kita sudah set up secara sistem ini pendataannya itu kalau hari ini saya cek siapa yang mendistribusikan DMO, berapa banyak, kemana, itu saya tahu semua. Bentuknya apa, curah apa kemasan, saya tahu semua juga. Ada di dalam sistem kita. Nah, jadi ini juga bagian yang untuk melengkapi tadi policy kita memastikan targetednya jelas, sasarannya jelas, dan sampai kepada masyarakat yang tadi konsumsi rumah tangga. Nah, makanya kita batasi satu orang itu maksimal 2 liter. Atau kalau yang curah, karena biasanya kalau curah itu kilo, bukan liter. Kita masih berikan batasan sampai 10 kilo karena ada kebutuhan industri UKM. Jadi kayak tukang gorengan, tukang nasi uduk, itu memerlukan lebih prefer kepada minyak curah daripada yang kemasan yang minyak kita. Nah, betul tadi kalau rumah tangga, seberapa besar sih belanja? Kalau lebih dari 10 bungkus pasti bukan untuk konsumsi lah. Kan gitu kan? Pasti kemungkinan dijual lagi gitu Pak ya? Nah, kan, makanya kita batasi satu orang 2 liter, tapi tidak perlu pakai KTP. Gitu kira-kira. Nah, masalah soal distribusi ini kan masalah yang selalu ini ya, Bang Joshua, selalu terjadi ketika kita bicara soal komoditas yang memang harganya sangat-sangat murah. Bukan terjadi di minyak kita aja sebenarnya, segala macam terjadi. Jadi sebenarnya cara untuk mengatasi masalah klasik ini bagaimana kalau menurut Bang Joshua? Ya karena tadi ya, ini kan sistemnya dari hulu ke hilir ini kan swasta ya. Dan jadi memang ini kelemahannya. Karena swasta kan mindsetnya adalah profit ya. Cuan pokoknya. Cuan. Jadi kalau menurut hitungan mereka tidak cuan, ya mungkin saja tadi ada misalkan menunda untuk untuk DMO-nya ya, ataupun juga terjadi tadi distribusinya mungkin tidak berjalan gitu ya, ataupun dia mencari momentum misalkan nanti kan sudah mulai mendekati puasa gitu ya, jadi mungkin dia baru bisa distribut mungkin beberapa bulan ke depan gitu. Jadi banyak sekali motivasi dari sisi pengusaha ataupun bisnis gitu, sehingga itu yang tidak bisa sepenuhnya terkontrol. Seandainya pun mungkin kalau saya bisa memberikan masukan misalkan terkait dengan subsidi, ini kan juga jadi permasalahan untuk subsidi ini kan, subsidilah kepada orang ya, targeted person, targeted people ya, karena agak sulit kalau kita mensubsidi kepada barangnya ya, karena tadi banyak akan terjadi distorsi di dalamnya. Jadi memang sebaiknya ya mungkin sifatnya adalah tadi kita mengikuti misalkan harga pasar gitu, dan kita mungkin harus bisa mendata juga, datanya juga harus dilengkapi juga, artinya DTKS misalkan ya, penerima bantuan subsidi seperti ini yang sudah ada datanya gitu ya, terverifikasi gitu, sehingga tidak jadi tidak tepat, jadinya akan lebih tepat sasaran seperti itu. Jadi saya mungkin ya tadi selain tadi dari sisi dari sisi hulu hilirnya mungkin harus ada monitoring, ataupun ya tadi misalkan ada intervensi langsung dari Badan Pangan Nasional ataupun Bulog ya, dan juga tadi yang kedua opsinya adalah dari sisi bagaimana mengganti tadi subsidi terhadap barang ini menjadi subsidi terhadap orang ya, meskipun memang challenge-nya pasti dari data sendiri ya, karena misalkan kita ngomongin subsidi BBM pun juga kan tidak sepenuh datanya akurat gitu, tapi setidaknya itu bisa menjadi proksi lah, sehingga harapannya tadi tidak terjadi gangguan lagi seperti saat ini, karena tadi kita bicara terkait dengan proses hulu hilirnya yang didominasi tadi oleh swasta seperti itu.
Ya, ini menarik yang dikatakan oleh Bang Joshua ya, bahwa selain soal monitoring terhadap distribusi juga memberikan subsidi bukan kepada komoditasnya, kepada barangnya, tapi kepada orang. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, masih memberikan pemahaman, kasih paham soal kelangkaan minyak kita. Tetap bersama kami di BTV. Masih membahas soal kelangkaan minyak kita bersama dengan Pak Kasan dan juga Bang Joshua. Pak Kasan, apa sebenarnya indikator yang bisa membuat Kemendak mengambil langkah ini? Wah, ini ada masalah distribusi terjadi seperti yang kemarin ketahuan ketika ada sidak ke sebuah gudang gitu, Pak. Ya, kita ada dua sisi. Pertama, kita cek di dashboard monitoring kita, ya. Jadi penyaluran kemana, karena kan itu ada lag antara misalnya dari produsen ke D1 sudah tersalurkan berapa, dari D1 ke D2 udah berapa. Itu dalam waktu yang sama, belum tentu jumlahnya sama. Nah, itu satu hal. Yang kedua, kita berdasarkan monitoring dari lapangan. Satu, ada terjadi harga yang tidak sesuai HET. Yang kedua, ada temuan mengenai adanya bundling oleh beberapa distributor yang diwajibkan kepada pengecer. Yang dibundling itu apa tuh, Pak? Jadi misalnya nih penjual di pasar, dia akan mendapatkan minyak kita, misalnya 1 dus, 12 botol, tapi dia harus beli barang lain yang punyanya distributor. Bersyarat. Itu nggak boleh tuh, Pak ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, okay. Nah, ini melanggar undang-undang persaingan usaha. Dari situ makanya terus kemudian kita kalau kita lihat, maka yang kita putuskan adalah pengawasan, pembenahan jalur distribusi itu menjadi mutlak untuk kita lakukan. Apakah bundling-bundling seperti ini, minyak kita dipaketkan dengan barang lain, ini sesuatu yang sering ditemui di pasar-pasar, Pak? Sering. Dan berawal dari terjadinya kenaikan harga juga. Jadi harga yang terjadi naik itu kan pertama dari jalur distribusi yang melewati setelah D1 ada D2 beberapa, lalu kemudian ke pengecer. Pasti itu lebih dari 14.000. Tapi dengan bundling juga terjadi kenaikan harga. Karena dia mengkompensasi barang yang tidak laku tadi, yang diwajibkan harus beli. Nah, itu kemudian juga memicu harga. Nah, makanya kita pengawasan, karena sesuai ketentuan kan DMO ini harus tersalurkan dan harganya 14.000 di pengecer itu wajib menjadi tanggung jawab produsen. Nah, ini kan dia itu akan mendapatkan hak ekspor kalau dia DMO, menyalurkan DMO. DMO-nya jumlahnya tertentu, harganya tertentu. Itu. Nah, itu yang kemudian kita mengambil policy yang sekarang kita lakukan. Tapi saya singgung sedikit Pak Dede tadi, agak sedikit beda kalau tadi isunya barang subsidi. Karena DMO ini bukan subsidi. DMO adalah kewajiban dari eksportir yang harus memasok ke pasar dalam negeri seharga tertentu sebagai bagian dari dia akan mengkompensasinya untuk mendapatkan ekspor. Di sini tidak ada dana APBN sama sekali. Tidak ada unsur subsidi dana dari pemerintah. Semata-mata ini adalah bagian dari kewajiban eksportir yang mana dia akan mendapatkan haknya manakala sudah memenuhi kewajiban. Karena kalau nggak diwajibkan, mereka nggak akan memproduksi untuk dalam negeri, milik ekspor aja gitu, Pak ya? Ya kalau dilepas begitu kan pasti mekanisme pasar. Yeah. Harga bahan baku minyak goreng pasti harga CPO internasional. Ditarik ke harga jualnya pasti akan mengikuti berapa harga CPO, ditarik ke hilirnya berapa minyak goreng biayanya kalau dia diproduksi dari CPO. Ini kan juga lain lagi, kan gitu. Baik, dan tadi sudah sempat disinggung bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan ini adalah supply yang kurang, lalu juga
tadi ada jumlah tabungan yang juga besar tadi ya, berpengaruh kepada ekspor yang juga berkurang. Namun salah satu alasan lain yang juga ramai dibicarakan di media, Bang Joshua, itu adalah ini katanya pengaruh program biodiesel B35 dari B20 ke B35 yang berpengaruh pada suplainya. Ini seberapa signifikan sih sebenarnya alasan ini? Ya, jadi kalau saya bisa sampaikan datanya, konsumsi ataupun domestik konsumsi untuk CPO itu di tahun 2022 itu sekitar 20,97 juta ton. Ya. Dalam negeri ya? Ya, dalam negeri saja. Ya. 9,9 jutanya itu adalah untuk food product. Ya, lalu 8,8 jutanya itu kurang lebih biodiesel. Yang terakhir mungkin parts kecilnya itu oleochemical. Jadi kalau kita lihat datanya, apabila dinaikkan B30 ke B35 itu mungkin nggak banyak penambahannya. Jadi jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya secara berlebihan bahwa karena program TIK B35 ini yang menyebabkan tadi permasalahan kenaikan ataupun kelangkaan minyak kita tersebut. Karena yang seperti tadi Pak Kasan sampaikan bahwa minyak curah dan minyak premium sebenarnya masih banyak. Jadi saya pikir alasan adanya kebijakan B30 menjadi B35 itu kurang beralasan karena bukan tadi faktor ya, bukan faktor yang utama. Ya. Jadi lebih semata-mata karena faktor supply demand, karena tadi akibat DMO-nya berkurang karena tabungan ekspornya sudah masih banyak gitu, sedangkan ekspor ke globalnya relatif menurun, sehingga itu menjadi disinsentif untuk DMO ini bisa ataupun demonya jadi berkurang seperti itu. Baik, ada satu hal yang mungkin perlu dibikin clear lagi Pak. Jadi kalau orang mau beli minyak kita ini, jadi syaratnya nih apa? Karena banyak orang yang juga bilang, oh ini berubah-ubah nih syaratnya Pak. Ini perlu pakai KTP atau enggak, maksimalnya berapa liter gitu, mungkin bisa dipertegas lagi Pak. Iya. Gimana tuh Pak? Jadi pertama tidak ada syarat KTP. Nggak pakai KTP Pak ya? Nggak pakai KTP. Yang kedua memang maksimum satu orang itu 2 liter. 2 liter. Ya, per orang. Atau kalau yang curah itu maksimum 10 kilo. Jadi tidak ada lagi persyaratan harus pakai KTP. Dan ribet lah orang mau beli minyak goreng aja harus pakai KTP kan. Mungkin di awal-awal dulu di awal. Dan saya mau monitor langsung ya di saat di awal dulu efektif nggak Pak itu Pak? Waduh ribet. Jadi bayangin aja saya nongkrongin penjualan minyak goreng curah ya, satu toko dikirim 20 jerigen. Satu jerigen 20 liter. KTP-nya di-scan. Istrinya scanin KTP, bapaknya nyiapin untuk ini. Nakerin satu orang beri berapa liter. Jual, itu dari jam 7 sampai jam 10. Antrian kayak orang berobat. Ribet. Nah, jadi makanya tidak ada kewajiban untuk menggunakan KTP. Jadi awal pakai KTP, sekarang udah nggak perlu lagi. Yang online Pak, itu nggak akan berubah kira-kira? Apakah nanti tiba-tiba beberapa bulan lagi kita akan lihat? Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita fokus kepada pasar tradisional atau pasar rakyat. Jadi online, di marketplace, itu semua kita tutup. Dan masalah soal kesiapan nih Pak, ini kan orang mulai cemas nih, karena kita mau masuk ke bulan puasa ya, sebentar lagi mau lebaran. Stok kita untuk minyak kita ini gimana Pak prospeknya? Cukup? Jadi saya bisa pastikan insya Allah ya, pertama dengan adanya kebijakan tadi naik dari 350 ke 450 ribu. Itu untuk mensuplai 3 bulan sampai dengan puasa dan lebaran. Yang kedua, dari sisi tadi yang situasi ekspor, tabungan ekspor dan juga situasi di pasar ekspor itu akan sedikit membantu manakala pasar ekspor mulai bergerak. Nah, tapi catatan kita ini mungkin Januari ini masih turun juga dibandingkan dengan Desember. Sejalan dengan itu, adanya kebutuhan puasa dan lebaran yang biasanya meningkat sampai 30%, ini juga akan menambah pasokan yang harus dikeluarkan. Dan tentu ini kan akan sedikit mendorong si eksportir ini untuk berpikir bahwa dia satu demand di dalam negeri kan akan naik. Nah, sehingga yang pasokan DMO naik ini kita sudah perhitungkan
cukup untuk memenuhi kebutuhan puasa dan lebaran. Jadi tadi yang disinggung B35, saya kira sepakat, jadi nggak ada hubungan sebagai faktor penyebab adanya kelangkaan ini. Karena toh kita justru setting kenaikan itu sudah lebih dulu daripada pemberlakuan B35 1 Februari. Kan gitu. Ya? Iya. Itu yang kita lihat. Karena kalau secara nasional nih, secara nasional kan kebutuhan minyak goreng yang rumah tangga itu kan tidak banyak. Kita dengan DMU 300.000 ton aja itu harusnya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng rumah tangga. Karena angka kebutuhan minyak goreng rumah tangga itu catatan kita hanya sekitar 2,3 juta ton 1 tahun. Jadi kalau 300 kan 3,6 juta. Sudah lebih dari cukup gitu. Tidak cukup. Iya. Jadi oke, kalau ditambah dari 300.000 ton menjadi 450.000 ton untuk memenuhi siapa juga? Iya, itu kan untuk mengantisipasi adanya kenaikan tadi 10-30% pada saat puasa dan lebaran. Apakah akan bisa ditingkatkan lagi habis itu, Pak? Apa kira-kira itu jadi kayak paling atasnya untuk masalah produksinya? Kalau produksi mungkin catatan dari GAPKI ya yang belum lama rilis di 2 minggu yang lalu, akan ada jelas di Januari sedikit turun, Februari juga sedikit turun, tapi mulai dekat-dekat setelah Lebaran itu baru akan naik. Jadi pasokan produksinya akan juga nanti naik, dan tentu ini dengan tadi yang kita setting 300.000 ton itu aja sebenarnya sudah melebihi dari kebutuhan. Jadi harusnya nggak ada kecemasan di sana. Iya. Dan paling nggak tadi kita sudah penjaminan untuk bulan puasa ini Lebaran aman, Pak ya? Insya Allah aman. Aman ya stok minyak kita ya. Ya. Oke, kita masih ada satu segmen lagi yang kemana-mana. Kita bahas bukan hanya soal minyak kali ya, ke depannya nanti kita bahas soal hal lainnya. Tetap bersama kami di Kasih Paham. Masih bersama kami di Kasih Paham BTV. Bang Joshua, tadi sebelumnya Pak Dirjen mengatakan bahwa harusnya kalau soal minyak kita ini nanti selama masa-masa yang padat ya, bulan puasa, lebaran nggak ada masalah. Namun kalau pandangannya Bang Joshua ini memandang kesiapan kita untuk stok komoditas yang lain gitu gimana? Beras, daging, dan lain sebagainya. Ya, saya pikir kalau kita lihat dari tatanan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, saya pikir sudah makin koordinatif ya antara pemerintah pusat dan daerah dengan misalkan Bank Indonesia di level pusat dan juga di level provinsi dan kabupaten. Jadi saya meyakini bahwa stabilitas harga pangan pun juga harapannya relatif akan terjaga, dan perlu kita lihat secara tatanan makronya bahwa inflasi pada saat setelah adanya penyesuaian harga BBM sebenarnya inflasinya cenderung malah menurun, dan ini juga kita perlu apresiasi pemerintah bahwa dalam hal pengendalian inflasi pangan, karena sudah ada programnya juga, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, dan ini saya pikir cukup berhasil ya, dan kita harapkan apalagi nanti mendekati, karena kan kuncinya adalah kita melihat kondisi globalnya, kan kita tahu bahwa tahun ini ekonomi global akan melambat sehingga akan berdampak kepada kinerja ekspor, sehingga pemerintah harus bagaimana do whatever they can take ya untuk bisa menjaga konsumsi masyarakatnya, untuk bisa menjaga konsumsi masyarakatnya agar tetap bisa menjadi driver utama dari perekonomian kita. Harga ini memang menjadi harga mati, artinya stabilitas harga pangan inilah yang tetap harus dijaga, dan tentunya tadi dengan adanya sekarang sudah ada kerjasama antar daerah juga ya, jadi artinya tim pengendalian inflasi di daerah pun juga ini saling berkoordinasi antar provinsi gitu ya, artinya apabila ada satu daerah yang oversupply, dia bisa mengalokasikan kepada tetangganya di tetangga kabupatennya gitu, sehingga tidak terjadi kelangkaan yang berkepanjangan ya, sehingga harapannya kita melihat dan dampak dari kenaikan BBM pun juga sebenarnya sudah akan habis tahun ini. Jadi kita perkirakan bahwa inflasi pun juga akan kembali lagi di bawah 4% untuk sampai dengan akhir tahun ini, sehingga itu diharapkan akan menjadi daya beli masyarakat meningkat. Jadi dari berbagai indikator yang bisa dilihat, Bang Joshua cukup yakin bahwa kita tidak akan ada masalah kenaikan harga yang gila-gilaan nanti dan juga stok yang melangka pada saat bulan-bulan puasa? Iya, saya pikir karena kan ini
fenomenanya sudah dari tahun ke tahun ya, dan saya pikir pemerintah pun juga sudah bisa memperkirakan sebelumnya. Misalkan let's say misalkan kita ngomongin beras, kan kita melihat bahwa di akhir tahun ataupun di awal tahun biasanya kan terjadi kekurangan ya, makanya pemerintah juga dengan kebijakannya juga dengan kebijakan yang terukur tentunya ya, mendorong ataupun melakukan impor beras ya untuk sementara waktu agar supaya jangan sampai terjadi peningkatan kenaikan harga beras, dan itu saya pikir itu sudah mulai dilakukan dari bulan Desember dan mungkin di bulan Januari yang lalu, sehingga harapannya stok beras akan bisa terpenuhi sampai nanti pada saat masa panen raya bulan Maret April produksi meningkat lagi, dan harapannya nanti menutupi sampai dengan bulan puasa dan Lebaran kita harapkan tidak terjadi kelangkaan, karena kuncinya adalah bagaimana manajemen stok tadi ya, manajemen stok dan juga bagaimana mekanisme intervensi juga harus disiapkan oleh pemerintah gitu, sehingga apalagi sekarang sudah ada Badan Pangan Nasional ya, ada Bulog juga, jadi saya pikir harapannya kita cukup yakin bahwa pemerintah dapat bisa mengendalikan, karena kan kuncinya tadi pemerintah concernnya adalah bagaimana daya beli masyarakat ini tetap terjaga ya, konsumsi kita tahun ini kita sangat mengandalkan konsumsi. Jadi kalau konsumsinya sendiri cenderung melambat, perlambatan ekonomi kita juga bisa lebih signifikan lagi. Jadi artinya ini menjadi salah satu hal yang harus sangat diperhatikan oleh pemerintah. Ya, dan untuk bisa konsumsi tetap terjaga, maka harganya memang harus bisa terjangkau oleh masyarakat. Jadi kalau Bang Joshua cukup yakin, apalagi Pak Kasan ya berada dalam bagian pemerintah, berarti untuk bisa mengontrol harga ini tidak akan ada gejolak yang sangat-sangat tinggi nanti Pak pada saat bulan-bulan padat, bulan-bulan puasa. Iya, jadi saya perlu melanjutkan yang tadi Pak Yusua sampaikan. Kita memang pemerintah ini dalam hal pengendalian inflasi itu kita bareng-bareng. Jadi BI dari sisi instrumen pengendalian inflasi, tapi juga kita di sektor realnya sama-sama nih. Kita ada dikoordinasi oleh Pak Mendagri ya. Saya tuh rapat inflasi itu sekarang sama Pak Mendagri itu setiap hari Senin, tadinya setiap minggu diubah jadi 2 minggu sekali, sekarang seminggu sekali lagi. Saya tadi pagi rapat dengan Pak Mendagri dari jam 8 sampai jam setengah 11. Itu rutin dan melibatkan semua Pemda seluruh Indonesia. Sekarang inflasi itu jadi ukuran keberhasilan satu daerah. Dihubungkan dengan insentif soal keuangan misalnya. Tapi pemerintah pusat juga memberikan instrumen untuk intervensi dalam hal pengendalian inflasi. Misalnya ada namanya biaya tak terduga untuk digunakan oleh seluruh Pemda, provinsi, kabupaten, kota, bisa untuk subsidi transportasi, bisa untuk subsidi harga. Karena kita ini kan ada daerah yang surplus, ada daerah yang defisit. Nah, manakala terjadi lonjakan di satu daerah yang defisit, maka otomatis barang yang harus dikirim bisa saja dia transportasinya disubsidi atau harganya sendiri yang disubsidi. Sehingga target inflasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh Bank Indonesia itu sama-sama bareng-bareng kita capai. Ini juga termasuk ini stabilisasi dan pasokan minyak goreng. Ini bukan hanya concern tanggung jawab kami di Kementerian Perdagangan, tapi sama-sama. Makanya pengawasan kita melibatkan Satgas Pangan dan juga teman-teman dinas di provinsi, kabupaten, kota. Ini kita sama-sama. Sampai juga terkait dengan distribusinya itu tadi. Saya tadi sebelum ke sini saya ditelepon dinas dari Lampung. Minyak goreng, minyak kita sudah ada di pelabuhan, tapi tertahan kaitan dengan administrasi. Nah, ini saya langsung telepon teman saya di Bea Cukai. Karena ini untuk bagian dari penyaluran minyak goreng, yaitu minyak kita yang sekarang kondisinya kita sudah targetkan untuk bisa dilancarkan gitu. Nah, jadi saya kira dari kondisi yang kita hadapi sekarang, lalu dengan beberapa policy yang kita ambil dan juga kerjasama semua pihak, ini rasanya saya cukup memberikan rasa optimis yang bisa kita sama-sama jaga supaya masyarakat nanti pada saat mau puasa dan Lebaran itu tidak lagi cemas, apalagi
dibikin masyarakat resah gitu. Karena kan kita berharap puasa maupun lebaran bisa dilaksanakan dengan tenang ibadahnya. Kan gitu. Lebarannya juga bisa dilalui dengan baik gitulah. Jadi semua masalah yang mungkin terjadi dan sudah kita bicarakan pada malam hari ini, Pak, masalah soal minyak kita, masalah soal komoditas lainnya, ini bukan masalah soal stoknya atau suplainya yang nggak ada, Pak, ya, yang kosong gitu. Itu bukan masalah soal itu, Pak. Bukan. Kalau yang dari catatan yang sampai hari ini saja kita minta teman-teman menaikkan DMO-nya dari 300.000 sampai 450.000 ton. Dan itu komitmen mereka, komitmen dari semua produsen. Itu sampai hari ini sudah saya dicatat di dashboard saya udah 122.000 ton yang sudah disalurkan. Nah ini kan perkiraan kita karena insentif tadi kemasan sudah dimulai tanggal 7 Februari yang lalu, ini baru seminggu. Terusnya dalam seminggu ke depan ini ada perubahan. Sekarang angkanya sudah sekitar 20.000 ton yang dalam bentuk minyak kita. Nah, nanti tentu sampai akhir Februari mudah-mudahan itu bisa tercapai, dan kalau bisa misalnya 40% saja dari 450.000 itu sudah sama jumlahnya dengan minyak kita pada saat periode tahun lalu yang tidak ada masalah. Pasokan cukup, harga 14.000. Nah itu. Apalagi kalau sampai 50% dari 450, sudah lebih daripada 120.000. Sudah terpenuhi, Pak. Sudah terpenuhi. Dan justru ada tanggapan? Kira-kira gitu. Iya, saya pikir tadi sudah banyak disampaikan bahwa kondisinya tadi bagaimana dari sisi manajemen supply demand ya tadi, permasalahan klasik ya. Jadi makanya hal-hal seperti ini kita melihat ke depannya. Kalau tadi kalau saya pikir kondisi globalnya ya, kita melihat China sudah reopening ya, dan juga tadi dengan saya kaitkan yang dijelaskan oleh Pak Kasan juga bahwa produksi nasional kita CPO akan cenderung lebih rendah dibandingkan tahun lalu, sehingga saya pikir ini akan bisa mendorong tadi untuk harga CPO internasional akan cukup meningkat ya, sehingga harapannya ini menjadi insentif buat produsen tadi untuk untuk menabung lebih banyak lagi, sehingga harapannya DMO-nya pun juga akan ikut meningkat gitu, sehingga harapannya ke depannya tidak terjadi kelangkaan lagi. Dan tentunya tadi dari sisi distribusi ya, dan juga tadi bagaimana koordinasi tim pengendalian inflasi, saya pikir sudah banyak dilakukan gitu. Jadi dan itu pun juga saya pikir terindikasi dengan beberapa survei ya, misalkan dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa indeks kepercayaan konsumen masih tetap meningkat, lalu juga penjualan eceran pun juga tetap meningkat. Jadi artinya sebenarnya tidak ada keresahan yang berlebihan juga ya, karena confidence dari konsumen masih tetap ada gitu ya. Sekalipun tadi meskipun ada kelangkaan, tapi harapannya dengan tadi kenaikan DMO-nya dari 300.000 menjadi 450.000, dan juga tadi progres yang tadi disampaikan oleh Pak Kasan, kita harapkan bahwa nanti sebelum puasa harapannya tadi harga minyak kita ini akan kembali normal dan tadi tidak memberikan dampak yang negatif pada daya beli masyarakat. Jadi saya rasa setelah diskusi pada malam hari ini nih Bapak-Bapak, saya merasa tenang nih ya. Ya, komitmen dari Kemendak, dari pemerintah bahwa tidak akan ada instabilitas soal harga, soal stok juga nanti menjelang bulan-bulan puasa, menjelang Lebaran. Jadi kalau kata Pak Kasan tadi, biar masyarakat Lebarannya bisa nyantai, Pak ya, bisa lega. Baik, terima kasih banyak Bang Joshua dan juga Pak Kasan atas diskusinya pada malam hari ini. Demikian akhir dari Kasih Paham untuk episode soal kelangkaan minyak kita sudah dengar. Harusnya kita tidak usah cemas bahwa stok minyak kita nanti akan kembali dalam kondisi yang bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Sampai jumpa pekan depan. Bye-bye.